Hi teman-teman, welcome back to my channel again. And I'm sorry, can you spot my pimples right here? Aku beberapa hari ini baru break out, so actually not beberapa hari, but like a few months. Aku break out, maybe a little bit stressed or something, but that's okay. That doesn't matter. So, in this video, aku mau sharing how I met with my husband. Since if you guys follow me on my TikTok, there we have like 48k followers, and they've been asking us how we met each other, internet love, because maybe they're so curious about that. Okay, let's get straight to the point. Actually, I make a coffee here. If you guys want to know, I'm a really big fan. So guys, kalau kalian mau tahu TikTok kita, aku bakal kasih nama TikTok kita di description box. Kalau bisa di follow juga ya, thank you. Anyway, di sana kita share lebih ke funny videos kayak gitu sih. Kita nggak ngejawab pertanyaan. Nah, aku bakal ngejawab pertanyaan sering banget ditanyain waktu kita nge-live di TikTok. Rata-rata sih tanya, itu bule ya? Itu suaminya ya? Kapan datangnya? Kok bisa dapat suami bule? Ajarin dong kak, gimana caranya? Itu menikahnya kapan? Bahkan pernah ada pertanyaan, itu pasti si cewek mantan TKI, soalnya suaminya orang Pakistan. Like my brain like stop to okay, that's not important, tapi aku bakal ngejawab important questions aja ya, necessary questions. So ya guys, kalau kalian belum subscribe, aku minta subscribe dari kalian, dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini, dan komen di kolom komentar apapun pertanyaan kalian. Kalau bisa kita jawab, aku jawab ya. Thank you. Oke teman-teman, langsung aja ke pertanyaan pertama. Banyak banget pertanyaan sering ditanyain ke kita, kak ketemunya di mana dan kapan ketemunya? Ya, as you guys know, kita tuh internet love, aka kita ketemu online. Dan waktu itu tuh emang kita ketemu di Instagram, social media ya, di tahun 2020 April. Kalau kalian ingat, kalian flashback, itu kan kita lagi lockdown ya di Indonesia dan di Italia, karena dia waktu itu di Italia emang udah lockdown duluan gitu. Dan tempat kerja dia ditutup karena lockdown ya, jadi dia sering banget cuma di rumah aja lah gitu. Terus karena dia using Instagram, terus kayak nggak sengaja nge-add gitu loh teman-teman. Terus kita tuh DM-an, ya udah kita DM-an di sana. Kita kok agak sedikit cocok ya. Terus dia kayak pengen move gitu ke ke WhatsApp. Terus aku kasih, ya udah nggak apa-apa lah, iseng gitu. Aduh, gila loh kopi gua. Setelah kita move ke WhatsApp, terus lama-lama kita telepon, lama banget. Dan awal-awal kita telepon tuh kayak 2 jam. Tadinya aku tuh nggak ngerti, karena ya aku tuh minim banget bahasa Inggris, dan aku nggak ngerti apa yang dia bicarakan. I didn't understand him at that time, and aku mikir kayaknya dia juga nggak paham, dan kita kayak banyak banget misunderstanding to each other. Tapi kita tetap komunikasi terus, dan pada saat itu aku tuh nggak sama sekali nggak kepikiran buat ke arah menikah sama sekali. Kan itu kayak internet love, something like tapi sama sekali nggak kepikiran. Dan waktu itu juga pasti dia ngechat perempuan lain juga, aku ngechat laki-laki lain juga ya. We're not too serious that time, tapi setelah beberapa bulan kita komunikasi terus. Tadinya kita tuh nggak paham maksud, kita bisa bahasa Inggris ya, dan kita communicate with English, tapi sometimes kita tuh misunderstanding, apalagi kalau kita tuh baru marahan. Dan setelah beberapa bulan setelah itu, kita tuh kayak, ini tuh mau dibawa kemana? Masa kita relationship kayak gini, maksudnya apaan, kayak gitu kan. Terus dia tuh kayak mulai duluan, aku mau serius sama kamu, aku bakal ke Indonesia. Someone bilang kayak gitu tuh kayak, I think no, he's just making it, he's just saying, dia tuh nggak beneran. Aku mikirnya ya nggak mungkin lah, dan aku mikir kayak nggak mungkin banget dia bakal datang ke Indonesia, dia cuma omong kosong kayak gitu. Dan from time to time gitu, aku tuh ngerasa dia tuh emang bener-bener serius. Rasanya dari mana, dia pengen banget tahu keluarga aku. Tapi
kalian nggak bisa mengeneralisir bahwa semua laki-laki dari luar negeri kalau dia pengen tahu keluarga kita berarti dia serius. Kalian nggak bisa kalian nggak bisa menyamakan itu semua, oke? Itu tergantung dari niatan dia, dan kita bisa ngelihat tingkah laku dia begitu, dan kita harus bener-bener jeli. Dan waktu itu aku tuh juga kayak, ini orang beneran gak sih dia pengen banget tahu kakak aku, saudara aku, bapak ibu aku, kayak gitu, dan apa sih keseharian aku. Nah, setiap kita ngechat itu teman-teman, biasanya kita tuh ngechat atau telepon, kita apa yang dibahas yaitu financial, goals kamu apa, visi misi kamu apa, kalau kamu di sini bagaimana, kalau dia yang di sini bagaimana, kayak gitu. Banyak banget hal yang kita bahas, terutama tentang cara mendidik anak, cara nanti mengatur keuangan. Ya sometimes kita tuh agak jealous-jealousan gitu ya, manusiawi banget menurut aku, tapi kebanyakan kita ngebahas tentang goals kita, visi misi kita kalau kita menikah gitu. Dan di saat itu pun aku tetap nggak percaya kalau dia bakal datang ke sini. Terus ada yang tanya, Kak sering berantem gak sih waktu selama PDKT gitu? Kalau itu sih aku bisa bilang iya, karena kita miskomunikasi dan language barrier. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, dan kita kalau mau deliver sesuatu, kita mau menyampaikan sesuatu, kadang tuh salah persepsi, salah yang diterima gitu loh. Jadi ya setelah calm down kita bakal ngomongin baik-baik gitu. Soalnya kalau kita memaksakan apa yang kita pikirkan saat kita marah, kayaknya nggak bakal masuk gitu ya. So kalau ada yang tanya gitu, pasti kita sering banget marahan, sering banget berantem. Dan setelah itu kira-kira bulan November dia tuh pengen banget datang ke Indonesia. Berarti udah berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan. Karena aku ketemunya 1 April sama dia, aku hitung tuh dari situ, 1 April kita komunikasi. Jadi kira-kira udah 8 bulan, dan dia tuh decided buat datang ke Indonesia. Terus aku bilang, kalau kamu datang ke Indonesia ya kamu harus cari visa. Dan dia tuh tanya sama aku, gimana caranya bisa dapat visa Indonesia, gimana apply-nya, bla bla bla. Saat itu pikiran aku kan cuma gimana cara bantuin dia dapetin visa Indonesia gitu ya. Jadi aku cuma bantuin itu aja, aku nggak bantuin kayak keuangannya gimana gitu. Soalnya gimana ya, banyak banget orang yang rela ngebayarin itu pilihan masing-masing. Tapi kalau aku, karena waktu itu aku juga masih kuliah, masih mahasiswa, jadi aku nggak punya uang sebanyak itu juga gitu loh buat buat ngebayarin buat tiket atau buat visa. Dan waktu itu kan masih pandemi ya, dan di Januari kalau nggak salah ya, tapi di Januari itu tutup border Indonesia dan bener-bener nggak bisa. Dan setelah Januari, Februari, aku pantengin terus tuh di Dijen Imigrasi, ternyata bisa datang ke Indonesia tapi pakai visa bisnis. Dan ternyata visa bisnis tuh harus disponsori oleh company kayak gitu. Jadi aku nggak bisa kasih sponsor juga kan. Kalau misal perorangan aku bisa kasih sponsor, tapi karena itu harus cuma visa bisnisnya yang bisa, terus aku nggak bisa kasih sponsor. Nah, dia tuh berusaha sendiri buat cari visa bisnis, dia cari agen, dia tahu berapa jumlahnya. Interest banyak ya. Terus dia datang ke sini, itu datangnya sekitar bulan April tanggal 22. Nah, waktu itu dia kayaknya bayar banyak banget buat si visa bisnis ini, bayar agensinya. Dan waktu dia datang landed di Indonesia, thankfully peraturan tuh nggak seketat sekarang kayak gitu. Dan waktu itu kita we didn't expect gitu kalau bakal karantina sama 14 hari, dan di hotel itu kayak kita tuh kayak sedikit dipermainkan, tapi ya udahlah itu bagian dari perjuangan gitu ya, perjalanan kita, jadi nggak apa-apa. Terus yang paling kita bersyukur itu peraturan dari pemerintah juga, karena waktu itu pas beneran banget tanggal 22 April kalau 23 gitu di tahun 2021 ada varian baru kan kayak gitu. Dan tadi kita sampai di mana dia karantina, kita tuh banyak banget drama waktu itu, karena kita tuh ya bingung banget ya. Tadinya tuh karantina cuma 5 hari jadi 14 hari, dan dia tuh dinyatakan positif corona waktu itu, dan dia nggak ada simptom sama sekali, dan dia dinyatakan positif. Gimana kita kayak nggak mau nangis aja gitu loh. Kita juga pengen ketemu kan, tapi harus karantina 14 hari loh teman-teman, dan waktu itu masih bulan puasa.
dan ada peraturan kita nggak bisa traveling kalau kita nggak punya kartu vaksin atau kartu apa gitu, lupa aku, kayaknya kayak bukan vaksin tapi kartu apa ya, kayak nunjukin kalau kamu tuh ada izin buat keluar, intinya kayak gitu. Aku waktu itu kan mau ke Jakarta tapi nggak jadi karena apa ya, karena ini kita sebenarnya udah janjian buat ketemu di Jakarta. Terus abis itu yang kita pikirin kayak gini, udah drama ya di situ karena dia pengennya aku ketemu di Jakarta kayak gitu, karena dia kan udah jauh banget dari sana dan pengen langsung ketemu gitu, nggak mau nunggu-nunggu lagi. Tapi ternyata nggak bisa, kita marahan juga, kayak sempat debat juga waktu itu. Terus nggak marahan sih, debat ya lebih tepatnya. Dan setelah itu aku mikir gimana caranya dia datang ke kota aku gitu, gimana caranya, kalau pakai pesawat kayak gimana, apa bisa, kayaknya. Dan itu tuh susah banget, harus PCR dan harus ada izin bla bla bla. Akhirnya finally kita decided kalau dia tuh harus naik kereta gitu. Dan kalau Jakarta sampai kota aku tuh kan lumayan, jamnya lumayan. Dan waktu itu akhirnya ya udah, kita sabar meskipun banyak tangis juga ya tapi kita sabar. Nggak berani jawab lagi teman-teman, maafin ya. Oke. Nah setelah itu kan dia datang ke sini, terus kira-kira itu jam 1 atau jam setengah 2 malam gitulah, atau jam setengah 1 malam, aku lupa. Dan waktu itu aku tuh kayak literally nggak nyangka banget dia tuh di depan aku, dan kita tuh kayak hampir 1 tahun kita texting, kita video calling, dan finally dia ada di depan. Aku tuh kayak oh my god, is it real or not, something's happening right now in front of me. Aku tuh mikir sampai, ya ampun, dia serius, dia emang benar-benar serius sama aku. Dia mau karantina 14 hari, dan saat itu dia pun juga masih menenangkan aku, kamu jangan sedih, jangan bla 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 bla, walaupun dia juga pusing banget di situ waktu karantina. Tapi finally kita ketemu, dia yang nenteng koper sama ngebawa HP, karena waktu itu kan kita chatan, karena aku tanya kamu di mana, aku udah sampai bla bla bla. Waktu itu aku ngejemputnya sama bapak sama ibu bertiga ya, kayak gitu. Kalau diingat-ingat itu banyak sedihnya, banyak banget juga bahagianya, karena ya as you guys know, kalau internet love dan LDR, long distance relationship itu it is not easy ya. Kalian kalau yang LDR pasti tahu, kalian boleh komen di bawah kalian LDR sama orang mana, boleh komen di bawah. Nah jadi kayaknya aku bakal ceritanya sampai sini aja ya. Kan How I Met My Husband itu ceritanya kayak gitu sih, kurang lebih, long story short kayak gitu kurang lebih. Dan aku mau terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di menit ini. Terima kasih sudah tonton video ini. Mungkin aku bakal bikin video part kedua, kalau kalian ada question, ada pertanyaan, kalian boleh taruh di kolom komentar. Insya Allah aku bakal jawab dengan video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.